Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita menjadikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Di sini saya sebagai pengganti Ustadz yang tidak hadir, jadi mohon maaf walaupun nanti saya mengisi secara singkat. Sudah saya sampaikan pada saat Ramadan, jadi saya sering sebagai badan pengganti. Sudah sering saya sampaikan, kemarin juga saya sebagai pengganti sholat Jumat, sekarang pengganti lagi. Kemungkinan yaitu sebagai Ali bin Abi Thalib itu sebagai pengganti Rasulullah ketika tidur Rasulullah. Jadi jaminannya saya sampaikan seperti yang kemarin, yaitu sholat Jumat menerangkan surat Al-Ghasyiyah. Kemarin saya terangkan secara singkat saja. Nah, ini saya terangkan secara rincinya. Kalau kemarin saya terangkan surat Al-Ghasyiyah itu berisi 26 ayat. Jadi ini diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Diawali dengan kalimat hal ataka haditsul ghasyiyah. Jadi secara menerjemahkan tidak secara letterlek atau secara apa adanya. Kalau hal itu adalah apakah, ataka kami beri. Tapi ini secara globalnya. Jadi Al-Quran itu menerangkan atau cara menerjemahkan Al-Quran ini secara globalnya, secara mudahnya. Kalau secara bahasanya itu terputus-putus. Jadi hal itu apakah, ataka kami beri, haditsun itu berita, ghasyiyah itu hari kiamat. Tapi kalau menerjemahkan secara keseluruhan dari secara tafsirnya, hal ataka haditsul ghasyiyah, sudah datangkah kepada kalian berita tentang hari pembalasan. Al-Ghasyiyah kebanyakan ada tafsir yang menerangkan Ghasyiyah itu sama dengan al-sa'ah atau yaumul qiyamah. Al-qiyamah, al-Ghasyiyah, as-sa'ah semuanya sama. Hanya saja di sini yang lebih populer secara ulama yaitu hari pembalasan. Jadi manusia ini nanti akan berakhir dan akan dibalas oleh Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan dan perbuatannya akan dihisab. Sedikit banyaknya maka manusia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beramal suatu kebaikan, maka Allah akan balas dengan kebaikan walaupun sekecil apapun. Begitu pula kalau kita berbuat kejelekan walaupun sekecil apapun, maka Allah akan membalasnya. Jadi kalau dengan hari pembalas itu kita akan berhati-hati. Kalau berbuat sesuatu, maka kita berhati-hati karena adanya hari pembalasan. Tetapi kalau tidak ada pembalasan, maka orang itu berbuat semaunya.
Al-Ghasyiyah. Kemudian pada ayat yang kedua, wujuhu yaumaidin khoshi'ah. Wujuh yaitu artinya adalah wajah, muka, yaumin hari, ghasyiyah orang yang takut. Jadi pada hari kiamat nanti ada banyak muka yang orang itu menundukkan mukanya di hadapan Allah. Mereka merasa bahasanya dia itu menjadi hina, merasa rugi. Dia tidak yakin dengan hari kiamat. Kemudian ternyata Allah tampakkan hari kiamat atau hari pembalasan itu ada. Begitu pula orang-orang yang senantiasa menyombongkan diri ketika hidup di dunia, merasa bahasanya tidak ada hari pembalasan, ternyata dia tampakkan hari pembalasan. Maka dia itu menjadi orang-orang yang rugi dan menjadi orang-orang yang hina. Dan dia merasa, oh ini berarti ada perbuatan-perbuatan saya yang akan saya pertanggungjawabkan. Maka dia sangat tunduk dan hina di hadapan Allah. Amilatun nasibah, yakni orang pelaku. Amilah itu orang yang berbuat perbuatan, orang yang bekerja, nasiyah capek. Ketika orang hidup di dunia ini sudah kerja sangat payah, kecapean, mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya, kemudian harta sudah ditumpuk, kemudian tiba-tiba dia meninggal tanpa terasa. Yang ditinggal menjadi rebutan ahli waris. Ahli waris pun dia tidak menyadari bahwasanya dia tidak berdoa kepada orang tuanya, hanya rebutan warisan. Akhirnya apa? Orang yang meninggal itu akan merasakan hidupnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan penuh kecapean, dengan penuh penyesalan. Jadi amilah sudah kerja keras, sudah capek hidup di dunia, ternyata di akhirat tidak mendapatkan apapun, amalan apapun. Setelah dia itu dengan kerja yang keras kemudian tidak mendapatkan apa-apa, tasla narun hamiyah, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hamiyah yang sangat panas, yang sangat dengan hawa yang begitu panasnya. Tasla, masuk mereka itu naron kepada neraka. Hamiyah diliputi dengan hawa yang sangat panas. Kita bisa membayangkan jika kita itu tersentuh api, sedikit saja kita akan merasakan panasnya. Maka kita harus berhati-hati dan kita harus yakin dengan hari kiamat sehingga kita terhindar dari api neraka. Tusqa min ainin aniyah, di dalam neraka itu dengan hawa yang sangat panasnya, mereka itu haus, merasa haus dan mencari minuman. Maka Allah juga sediakan tusqa, mereka mendapatkan min ainin aniyah, dari mata air yang sangat panas. Hawanya sudah panas, kemudian mendapatkan sumber mata air yang begitu panasnya. Setelah dia minum air yang sangat panas itu, dia juga merasa lapar. Dalam suasana yang panas juga merasa lapar. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak mendapatkan bagi mereka to'am, yaitu makanan, illa min dhari', kecuali pohon yang berduri.
Jadi dalam neraka itu disediakan juga makanan-makanan yang dari pohon yang berduri tajam. Kita bisa membayangkan kalau kita diberikan makanan yang dengan pohon yang berduri, bisa kita rasakan bahwasanya tenggorokan kita mesti merasakan hancur. Dan di akhirat nanti juga setelah hancur, makan dengan makanan yang berduri itu akan dikembalikan lagi dan makan kembali lagi. Begitu seterusnya selama-lamanya abadan. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak bisa mengenyangkan, yusminu mengenyangkan, wala yughni min ju', dan tidak bisa menahan dari rasa laparnya. Jadi di neraka itu setelah dia minum, dia makan, maka makanan yang dimakan itu tidak bisa mengenyangkan mereka dan tidak bisa mengenyangkan dan tidak bisa membuat dia kenyang, minju. Dari minju, dari rasa kenyangnya. Nah, itu gambaran dari penghuni neraka. Kemudian pada ayat yang ke 8 sampai ayat yang ke 16 berisikan tentang penduduk-penduduk surga. Pada ayat yang ke-8, wujuhu yaumaidin na'imah. Banyak muka pada saat itu merasa dengan wajah yang berseri-seri. Wujuhu yaumaidin na'imah. Banyak wajah pada saat itu sangat gembira dengan hari pembalasan. Di dunia dengan beramal yang sebanyak-banyaknya, kemudian Allah tampakkan di akhirat dengan amalan-amalan itu sehingga dia mendapatkan balasan yang sangat baik. Bisa radiyah, mereka mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah. Karena dengan amalan-amalan yang baik itu di hadapan Allah mereka mendapatkan ridhonya. Fi jannatin 'aliyah, ditempatkan dalam surga yang sangat tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, mereka tidak mendengarkan perkataan-perkataan laghiyah yang kotor, yang tidak berguna. Di dalam surga tidak ada kalimat-kalimat yang tidak disenangi oleh manusia, seperti bahasa-bahasa Surabaya yang sangat kasar atau bahasa-bahasa yang menyakitkan orang, menyakitkan hati orang, maka tidak ada di dalam penghuni-penghuni surga. Fiha ainun jariyah, di dalam surga itu juga ada sumber mata air yang sangat jernih, jariyah, mengalir. Jadi mata air yang sangat jernih dan mengalir. Fiha surur marfu'ah, di dalamnya juga disediakan permadani atau tempat-tempat yang sangat indah. Wa aqwamu mawdu'ah, dan disediakan gelas. Aqwabun cangkir. Jadi asalnya dari kubun, jamaknya ada aqwabun. Jadi gelas-gelas atau cangkir-cangkir yang sangat bagus. Jadi kalau penduduk surga disediakan minuman-minuman dengan gelas atau cangkir yang berwarna-warni, yang sangat indah.
yang sangat disukai, maka dia bisa memilih mengambil apapun yang dia sukai. Wa nama alikumasufa wajaro bimasusa, maka di situ akan disediakan permadani yang sangat indah. Jadi mulai sampai ayat yang ke-16 itu menerangkan tentang penduduk surga. Setelah keterangan dari penduduk neraka, kemudian Allah juga memberikan gambaran penduduk surga. Maka pada ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-21 kita diajak untuk berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentang ciptaan Allah. Pada ayat yang ke-17, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana ibil, unta, kaifa khuliqat, bagaimana unta diciptakan. Unta itu saya belum pernah tahu unta juga. Bonbin. Ya. Ini kan unta itu kalau dalam keterangannya mempunyai banyak kelebihan, mempunyai banyak keistimewaan-keistimewaannya. Jadi kalau dalam membaca buku, unta itu kalau dinaiki dia turun sendiri. Kemudian dia kalau sudah orangnya turun, dia naik dengan kepalanya menjulur ke atas. Jadi kekuatannya. Jadi kita disuruh memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Karena dengan Allah menerangkan, apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Maka unta itu pasti ada banyak kelebihan karena Allah sudah menerangkan dalam Al-Qur'an. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan wa ilas sama, dan kepada langit kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Jadi langit yang begitu luasnya itu tanpa ada tiangnya. Kita mendirikan rumah aja berapa meter sudah ada tiangnya. Kalau Allah menciptakan langit sama itu tanpa ada tiangnya, maka kita harus berpikir dan disuruh berpikir bahasanya itu adalah ciptaan Allah yang sangat maha besar. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan. Jadi gunung-gunung menjadi tinggi, ditegakkan. Kita harus berpikir, gunung bisa berdiri tegak, itu merupakan ciptaan Allah dan kelebihan yang harus kita berpikirnya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Bumi sebagai pijakan bagi manusia, dengan begitu luasnya, dengan hamparan, setiap manusia bisa mendirikan bangunan, bisa mencari makanan di atas muka bumi, merupakan ciptaan Allah yang harus kita berpikirnya. Mulai ayat dari 21 ini fadzakir, maka peringatan. Jadi setelah Allah menerangkan tentang gambaran tentang tentang penghuni neraka, kemudian penghuni surga, maka pada ayat yang ke-21 kalau manusia masih belum beriman, maka tugasnya Rasulullah adalah fadzakir, maka ingatkanlah, innama anta mudzakir, sesungguhnya kamu Muhammad mudzakir, orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi Rasulullah hanya memberikan peringatan ketika orang-orang masih belum beriman.
dengan gambaran-gambaran tentang hari kiamat, gambaran-gambaran tentang penghuni neraka, gambaran tentang penghuni surga, kemudian masih tafakur juga masih belum beriman kepada Allah, maka tugas Rasulullah adalah mengingatkan saja. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa memberikan kekuatan, memberikan hidayah, memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi Rasulullah hanya memberikan peringatan semata. Adapun hidayah dan lain-lainnya Allah lah yang memiliki kekuatan. Illa man tawalla wa kafar, kecuali mereka berpaling. Jika manusia itu berpaling karena sudah mendapatkan peringatan, wa kafar dan kufur dengan ayat-ayat Allah itu, mereka itu kufur kepada Allah, fayu'adzibullahu adzabal akbar, fayu'adzibuhu, maka mereka itu mendapatkan azab dari Allah yang sangat besar. Fayu'adzibullahu adzabal akbar, maka mereka mendapatkan azab siksa dari Allah yang sangat besar. Karena dengan tidak yakin dengan peringatan-peringatan Allah, maka mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum, kemudian kepada Allah lah mereka kembali. Inna ilaina, sesungguhnya kepada kamilah iyahum, mereka akan kembali. Jadi semuanya manusia ini akan kembali kepada Allah, baik orang kafir, orang mukmin, semua akan kembali kepada Allah. Tsumma inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kepada kamilah hisab, yaitu perhitungan atau timbangan atau pembalasan mereka. Jadi Allah akan membalas semua amalan-amalan perbuatan manusia itu. Jadi surah Al-Ghasyiyah ini menerangkan tentang hari kiamat, tentang gambaran tentang penduduk neraka, penduduk surga, dan peringatan kepada Allah serta hari kiamat, kemudian bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah pada penutupnya adalah semuanya akan kembali kepada Allah. Maka jamaah sekalian, kita harus senantiasa berbuat kebaikan sebelum kita meninggalkan dunia ini, karena hari kiamat itu pasti dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya umur kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Dunia hanyalah sementara. Kita akan memasuki yaumil jaza, yakni hari pembalasan ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Jamaah sekalian, karena saya sebagai pengganti dari Ustadz yang tidak hadir dan tidak ada persiapan sama sekali, saya jadi mohon maaf, nggak bisa menyampaikan panjang lebar. Saya juga masih belum banyak ilmunya, saya juga masih belajar. Jadi mohon maaf sekali. Itu yang saya sampaikan. Dan nanti kalau ada yang ngisi monggo. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.